Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau share kegiatan aku di hari Sabtu kalau lagi nggak ada acara. Tujuannya sebenarnya simple aja, aku pengen encourage kalian buat bisa menghabiskan weekend dengan cara yang lebih mindful dan menyenangkan. Tapi disclaimer dulu ya, kegiatan yang aku tunjukin di video ini tuh bukan hal yang secara konsisten aku lakuin terus-terusan kok. Karena ya realistis aja, kadang aku juga butuh banget istirahat, tidur seharian, dan gak ngapa-ngapain. Jadi semua balik lagi ke kebutuhan tubuh masing-masing ya guys. Aku cuma pengen share rutinitas aku, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat kalian yang lagi bingung nih mau ngapain di akhir pekan nanti. Dan pastinya seperti yang aku bilang tadi, realistis aja, gak dibuat-buat, apa adanya. Kalian bisa lihat apa aja sih yang aku lakuin sepanjang hari ini. Dan karena kebetulan sekarang pola tidur aku tuh udah stabil banget, weekend pun aku tetap bangun pagi, biasanya jam 4 udah kebangun karena alarm tubuh, tapi ya pasti tidur lagi dong ya. Dan baru beneran bangun tuh sekitar jam 6 atau jam 7. Dan biasanya tuh mataku udah seger banget, udah gak bisa tidur lagi. Jadi aku mulai hari ini seperti yang tadi kalian lihat, aku stretching badan dulu. Terus habis itu aku lanjut aja langsung turun dari kasur. Tadi udah, jangan lupa berdoa dulu ya guys, bersyukur karena kita masih bisa dikasih kesempatan buat bangun di pagi hari ini. Nah, habis itu aku udah pakai sendal kesayangan aku, sendal kucing lucu ini. Terus habis itu aku turun ke bawah. Dan yang aku langsung lakukan adalah aku lagi minum jamu. Jadi kebiasaan aku sebelum lagi mau datang bulan, karena aku biasanya tuh kalau datang bulan tuh sakit banget, jadi biasanya 2 minggu sebelum aku minum jamu. Ini tuh campuran dari kunyit asam, beras kencur, sama sirih. Ya kalau kalian bisa lihat kemasannya Starbucks ya, tapi isinya jamu guys, minuman herbal gitu. Dan aku minumnya di gelas kecil kayak gini aja. Dan satu botol ini tuh bisa buat 7 hari, jadi aku cuma beli 2 kali. Dan ini aku beli tuh di stasiun. Di stasiun kereta tuh ada ibu-ibu penjual jamu. Sekarang kan jujur susah banget ya. Dulu tuh ada yang langganan lewat depan rumah aku, tapi sekarang udah gak pernah lewat. Dan untung aku ketemu nih sama ibu jamu. Dan itu tahu gak guys, harganya cuma 30.000 sebotol gitu doang. Dan bisa buat 7 hari lebih, hampir 8 hari. Terus abis itu aku minum rutin tiap pagi, tapi kalau misalnya aku lagi intermittent fasting, biasanya aku minum malam gitu. Dan buat kalian yang punya emah, kalian harus tes dulu sehari atau 2 hari. Kalau misalnya emah kalian sakit, berarti pastiin kalian makan dulu. Aku juga punya emah, tapi untungnya aku masih bisa minum ramuan ini, jadi masih aman banget buat aku. Terus tadi aku habis isi botol minum, pastiin seharian ini aku minum 1,5 sampai 2 liter. Terus aku ke atas, taruh di samping tempat tidur. Karena nextnya aku mau lanjut berdoa dulu, mau saat teduh sebentar. Mungkin kalau misalnya kalian yang udah ngikutin aku dari video-video sebelumnya, aku udah sering banget nunjukin rutinitas wajib aku ini. Jadi aku biasanya nyempetin waktu dulu untuk baca Alkitab, renungan sebentar aja, gak perlu panjang-panjang. Dan ini aku punya 2 buku. Buku yang pertama itu buat isi renungan, jadi aku misalnya baca berapa ayat atau berapa pasal, terus apa sih renungan yang bisa aku ambil gitu. Nextnya kalau udah selesai, aku beralih ke buku selanjutnya. Ini tuh buku to-do list hari ini aku mau ngapain aja. Dan abis itu udah selesai, aku udah nentuin mau ngapain, lanjut aku workout. Jadi ini alasan kenapa aku beli treadmill ini, treadmill mini kali ya bisa dibilang. Karena aku tuh males banget olahraga di luar, kecuali ya renang atau badminton. Tapi kalau misalnya harus yang kayak nge-gym kayak gitu tuh aku gak suka ketemu orang. Jadi aku males banget ketemu orang gitu. Dan karena olahraga aku ngerasa pengen yang fleksibel, bisa kapan aja semutnya aku, makanya aku beli ini buat aku taruh di rumah. Dan udah selesai minum sebentar, kalau udah treadmill 30 menit aku lanjut buat workout. Nah ini kalian bisa lihat beberapa gerakan yang akhirnya aku susun sendiri aja. Ini ada aku nggak tahu sih jujur nama-nama gerakannya, tapi ini beberapa aku tuh dulu suka banget ikut banyak video tutorial workout di rumah. Ingat gak sih guys, pas zaman pandemi tiba-tiba semua orang jadi cinta banget sama workout di rumah. Ya bagus juga sih. Dan karena aku jadi banyak tahu gerakan-gerakan workout, ya udah aku sesuaiin aja sesuai mood aku hari ini mau gerakan apa aja. Tapi ini adalah gerakan yang akhir-akhir ini lagi aku lakuin.
buat aku workout di rumah. Simple aja dan nggak butuh banyak waktu. Udah jam 9 aku langsung sarapan. Ya ini seadanya, realistis banget ya. Cuma makan nasi, sate sama sambal bawang, terus habis itu sama minum susu kedelai. Dan kalau udah aku langsung mandi. Terus habis itu aku tidur siang sebentar guys. Terus kebangun lagi jam 12:30. Nah 12:30 siang aku lapar. Dan aku sebelum makan siang, aku nyeduh dulu teh hijau. Nggak pakai gula ya guys, bener-bener cuma teh hijau. Terus abis itu aku isi full pakai air panas, ya air dingin sedikit sih kalau misalnya lagi pengen cepet-cepet minum gitu. Terus kalau udah aku aduk aja. Aku suka banget minum teh hijau. Terus abis itu buat makan siang, aku ngerebus 2 telur aja, 2 telur rebus. Terus kalau udah aku masukin ke mangkok isi air sama es batu. Ini biar cepet aja sih, biar nggak lama nungguin dia dinginnya. Kalau udah aku aduk-aduk sedikit, terus sambil nunggu bener-bener dingin, aku minum deh tadi. Jadi pas aku rebus, aku masukin tehnya ke dalam gelas berisi air panas. Aku tunggu beberapa menit baru aku minum. Nah, ini dia guys, ini adalah menu andalan aku pas zaman di kosan. Jadi ini menunya cuma ada oatmeal. Oke, ini diganggu kucing aku sebentar. Ini ada oatmealnya apa aja sih yang kalian suka. Terus aku tuangin secukupnya. Ini tuh bener-bener low budget dan juga cepet banget guys bikinnya. Kalau udah ditambahin air, terus diaduk-aduk aja sampai aku ratain kayak gini. Terus kalau udah aku tambahin garam secukupnya aja, jangan kebanyakan nanti keasinan. Jadi aku tambahin sepengennya aku, pokoknya seenaknya aja kalian. Terus kalau udah tutup, baru aku tambahin kaldu jamur. Ini aku pakai ya merek inilah ya, kalian bisa lihat. Dikit aja asal ada rasa. Terus kalau udah aku tambahin merica bubuk, nih merek Ladaku. Terus habis itu kalau udah dicampur-campur aja, diaduk-aduk aja sampai udah kecampur dan udah gepeng kayak gitu. Habis itu lanjut aku pecahin nih si telur rebus ini. Dan kalau misalnya udah aku kupas, kenapa pecahin ya, jelek banget bahasanya. Kalau udah aku belah 2 kayak gini, sebenarnya biar lebih mudah dimakan aja sih. Jadi tinggal dipotong-potong aja nanti. Dan buat apa ya, tampilannya biar lebih estetik aja. Dan kalau misalnya udah siap, tinggal aku makan deh. Dan ini adalah hasilnya. Terus abis itu aku makan aja. Ini mungkin buat beberapa orang mungkin ngerasa aneh kali ya. Tapi karena aku suka banget makanan asin, jadi menurut aku ini adalah menu andalan aku dulu di kosan. Kalau misalnya lapar tapi males keluar, bosen mau makanan yang dipesen-pesen, jadi aku bikin ini aja. Udah selesai makan siang, aku naik ke atas buat beresin kamar. Jadi jujur guys, kalau misalnya yang kayak kalian lihat mungkin di beberapa video aku yang kamar aku selalu estetik, kamar aku selalu bersih, kenyataannya tidaklah seperti itu guys. Ada saatnya aku juga capek, ada saatnya juga aku make up atau skincarean atau pakai produk macam-macam dan nggak aku balikin ke tempatnya. Dan itu wajar dan itu nggak apa-apa guys. Kayak hidup ini kan nggak selalu semua tentang estetik ya. Tapi memang sebaiknya tiap hari sih alangkah baiknya untuk selalu membereskan tempat tidur gitu ya. Karena kan pasti lebih enak ya kalau misalnya masuk kamar tuh bersih, nyaman. Tapi ya balik lagi, namanya juga manusia ya kan, gak selalu bisa sempurna. Jadi yang kayak kalian bisa lihat ini barang aku numpuk banget. Jadinya ya udah aku beresin aja di hari Sabtu. Pokoknya hari Sabtu adalah hari dimana kamar aku harus ke-reset lagi, harus bersih lagi. Gak mau tahu mau mood aku jelek, mau mood aku bagus, pokoknya kamar aku harus bersih di hari Sabtu. Nah ini aku beresin makeup aku, skincare aku, ngelap meja belajar aku juga. Dan ini adalah to-do list yang tadi aku tulis di awal itu loh guys, di buku to-do list aku. Jadi hari Sabtu tuh wajib banget aku beresin kamar, karena menurut aku Senin sampai Jumat tuh udah capek banget kan guys, kerja dari pagi, pulang malam, kayak kapan lagi kalau bukan weekend. Terus aku bersihin, aku gosok-gosok mejanya sampai kinclong. Terus juga bagian storage aku ini, aku rapihin semuanya, barang-barang aku. Pokoknya pastiin semuanya kembali ke tempatnya, rapi, bersih, dan juga wangi gitu guys. Nah terus kalau udah, ini bener-bener berantakan banget. Jadi
Ini kan aku ngide ya guys, mau bikin gantungan foto ceritanya di tembok. Tapi karena waktu itu kamar aku lagi di servis AC-nya, terus abangnya narik-narik gitu, kena, akhirnya rusak, copot, double tip semuanya. Terus aku males banget kan kemarin bersihinnya, jadi aku pikir yaudahlah pas weekend aja aku rapihin. Jadi ini akhirnya aku bongkar semua dan aku copot-copotin, dan rencananya nanti aku mau beli kayak papan mading gitu loh guys, pengen aku tempelin di situ, nanti taruh di dinding. Tapi ya nantilah ya, aku bakal bikin room decor, mendekor ulang kamar aku, tapi belum tahu kapan, baru keinginan aja. Yang penting kamar aku rapih. Terus kalau udah aku taruh nih lampu di atas kepala aku biar cantik aja sih. Kalau udah pastinya harus beresin kasur, karena tadi pagi kan bangun aku belum sempet beresin kasur ya guys. Jadi ya udah aku beresin dulu. Dan kalau kalian lihat ini polos banget karena bed cover aku masih dicuci, masih di laundry. Jadi aku pakai selimut setipis tisu ya yang warna abu-abu. Ini tipis banget selimutnya, tapi ya udah lah ya, nggak apa-apa. Terus kalau udah rapi, udah bersih, lanjut aku mau siram tanaman aku. Jadi mohon maaf sekali guys kalau kalian lihat penampilannya ini masih sangat kotor. Jadi niatnya tuh di hari ini aku mau nyuci tanaman aku, tapi nggak jadi karena kayak aku tiba-tiba agak mager gitu. Jadinya kalau kalian lihat batu-batunya masih agak lumutan, mohon dimaafkan. Tapi nextnya bakal aku bersihin kok. Dan ini aku cabut-cabutin daun-daun yang udah kering. Terus habis itu udah selesai semuanya bersih. Lanjut ke step terakhir adalah nyapu. Jadi ini aku nyapu dulu kamar aku hasil debu-debu yang tadi. Terus abis itu pastiin semua sela-sela meja dan lain sebagainya itu bersih. Karena kata mamaku nggak boleh nyapu itu tersisa kotoran. Nggak tahu katanya kenapa gitu, aku lupa. Tapi ya balik lagi lah ya, tujuannya kan biar bersih gitu. Terus kalau udah selesai bersih-bersih, udah kamar udah kinclong. Nah ini pas dibuka kamar aku, akhirnya rapi, udah nggak ada lagi barang-barang di meja, cuma tinggal ada laptop, ada botol minum, sama buku, sama iPad aku. Terus lantai juga udah kinclong, udah bersih, tanaman aku juga udah dikasih air. Terus juga kita buka sedikit jendela melihat cuaca hari ini sangat biru, sangat cantik. Dan abis itu aku mau menjalankan hobi aku yang lain, yaitu baca buku. Jadi biasanya tuh aku suka bawa buku aku ke kantor, tapi karena dari kemarin tuh lagi banyak kerjaan, jadi aku nggak sempet guys baca di kantor. Akhirnya ya udah deh aku baca aja di rumah gitu. Nah sambil kalian lihat sisa kegiatan aku hari ini, aku tuh juga pengen cerita sedikit tentang kenapa sih kegiatan-kegiatan itu bisa bikin weekend aku jadi lebih berarti gitu. Aku pernah ada di masa dimana hari Sabtu tuh terasa kosong banget, kayak nggak ada acara, tapi juga nggak pengen tidur seharian karena nanti malah nyesel gak sih, tahu-tahu udah malam minggu, terus besok udah minggu dan langsung balik ke rutinitas Senin. Main HP seharian juga bosen, yang ada malah makin pusing dan mood tuh makin jelek. Sampai akhirnya aku memahami satu hal, bahwa self care tuh nggak harus ribet kok, nggak harus mahal. Karena hal kecil kayak gini aja bisa bikin hati tuh tenang dan mood jadi enak. Kayak yang kalian lihat, ini akhirnya aku sore menghabiskan waktu bareng pacar aku buat jajan-jajanan SD guys. Karena kita tuh sering banget jajan-jajan di luar, tapi jangan ditiru, ini makanannya ya kebanyakan gak sehat ya, bukan makanan sehat, jadi tidak dianjurkan untuk dimakan setiap hari gitu. Nah, dan menurut aku kegiatan-kegiatan kayak gini tuh bisa dilakuin siapapun. Kalau kalian gak suka baca buku, bisa kok pilih hobi yang lain, mungkin masak, belanja di pasar, bikin kue, atau karaoke random di kamar, semuanya tuh valid banget sebagai bentuk self care. Jadi menurut aku semua hal ini tuh gratis dan bisa kalian lakuin gitu guys. Dan ya seperti yang kalian lihat, aku juga lagi jalan-jalan menikmati sore hari. Seru banget gak sih abis bobo siang ngelihat sunset di sela-sela gedung rumah. Nuansa sore semuanya serba oranye, nikmatin waktu sama orang yang kita sayang. Dan pas sudah gelap bisa istirahat dengan hati yang full. Karena menurut aku diri kita tuh pasti cenderung haus akan pencapaian gitu. Dan kadang kita tuh ngebesar-besarin target pencapaian itu. Kayak kenyataannya tuh sesimpel bangun pagi, produktif sederhana di pagi hari, tidur siang, sorenya habisin waktu sama orang yang kita sayang.
itu tuh nggak perlu keluar uang banyak, tapi yang penting nikmatin momennya gitu. Bukan yang penting makan apa, tapi makan sama siapa, itu yang bikin kita happy dan jadi suatu pencapaian. Dan sayang banget kalau waktu weekend kita tuh habis cuma buat scroll sosmed, karena aku yakin kebanyakan dari kita dari Senin sampai Jumat kita udah cukup banget dikasih makan sama HP kita, notif kerjaan, deadline, grup kantor, dan paparan informasi yang gak ada habisnya gitu. Dan weekend tuh adalah momen yang langka dan mahal buat kita yang kerja full time. Cuma 2 hari dalam seminggu tuh buat bener-bener ngerasain diri sendiri. Dan saran aku, coba deh kurangi interaksi sama sosmed bentar, kurangi kebisingan dari luar, dan kasih ruang buat diri sendiri gitu, buat diem, istirahat, ngerasa cukup. Jadi nggak ada rasa nyesel, nggak ada rasa aduh hari ini lewat gitu aja. Jadi ya apapun versi self care kalian, nikmatin aja gitu. Nggak harus sempurna, nggak harus sama kayak orang lain, yang penting kalian merasa utuh gitu sebagai diri sendiri. Dan yang kalian bisa lihat, ini aku habis jajan-jajan, terus habis itu makan di rumah aku bareng pacar aku. Simple banget kelihatannya, kayak cuma kayak gini doang, tapi aku ngerasa seneng banget karena ya aku udah melakukan banyak hal dari pagi gitu. Kalaupun ngantuk, mendingan bangun pagi dan tidur di siang hari daripada bangun siang bener-bener terus tiba-tiba udah sore aja dan akhirnya harus tidur lagi malamnya. Menurut aku sayang banget gitu. Jadi pesan aku dari video kali ini adalah semoga kalian bisa menemukan cara kalian sendiri untuk menikmati weekend kalian sesuai kebutuhan tubuh kalian pastinya. Kalau misalnya emang lagi capek ya nggak apa-apa, istirahat gitu. Jadi ya sebenarnya ini aja yang mau aku sampaikan lewat video ini. Semoga kalian suka. Take care of yourself. Weekend is yours. Makasih udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.